Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi melakukan rutinitas kumpulan FDS per bulan. Jadi hari ini tentang cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun dan 2 sampai 8 tahun. Langsung saja nggih. Yang pertama, cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Membuat lingkungan aman bagi anak. Kita tahu usia di bawah 2 tahun lagi seneng-senengnya jalan, seneng-senengnya main. Kira nek coro bahasa Jawane ruto. Lah, ini yang terkadang membuat bahaya bagi anak. Entah ada kaca pecah, gelas pecah, atau main ke tetangga dan sumur di luar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengawasan agar anak menjadi aman itu sangat penting. Ngoten nggih, Bu? Nomor 2, membatasi anak menonton TV. Bu Nawaro, anak jenengan kalau malam nonton TV jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai setengah 9. Jam 7 sampai setengah 9. Oke, itu standar nggih, standar. Maksudnya tidak terlalu buruk. Karena apa? Ketika anak sampai jam 10 atau larut malam, biasanya bangunnya kesiangan dan efeknya nanti mandinya juga kesiangan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengalihkan perhatian anak. Ini penting. Usia anak di bawah 2 tahun itu sukanya merengek. Ketika minta sesuatu itu tidak bisa disemayani, istilah Jawanya seperti itu. Nah, mengalihkan perhatian itu penting. Misalkan contoh, anak minta es krim sedangkan kondisinya pilek. Nah, bagaimana kita pintar-pintar sebagai orang tua mengalihkan ke benda lain atau ke peristiwa lain agar anak lupa pada es krim. Sampai di sini paham ibu-ibu? Paham. Lanjut, menjelaskan akibat perilaku buruk. Ketika ada anak usia 2 tahun melakukan perilaku buruk, jenengan harus bisa menjelaskan bahwa nah, kalau seperti ini maka akibatnya seperti ini. Anak di bawah 2 tahun itu terkadang melakukan respon-respon kecil atau setidaknya dia juga bisa menyimak, akhirnya teringat di otak anak tersebut. Ngoten nggih? Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Nah, anak ini sudah mulai paham. Selain sudah pintar bicara, juga bisa membantah. Juga sudah bisa memahami peristiwa-peristiwa. Sudah bisa memahami omongan-omongan dewasa. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Kita sebagai orang tua harus wajib menjelaskan ketika mereka atau anak kita melakukan perilaku buruk. Karena apa? Usia 2 sampai 8 tahun mereka sudah paham ketika dinasehati. Yang kedua, membuat aturan bersama anak. Nah, ini saya pengen tanya Bu Muslika. Bu Muslika, membuat aturan bersama anak, sudah punya aturan dengan anak atau belum? Belum. Wah, waduh. Cocok ketemu dengan saya, nanti akan saya jelaskan betapa pentingnya membuat aturan bersama anak agar anak itu sadar bahwa dia punya aturan yang mengikat dirinya. Yang selanjutnya, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Kenapa? Karena anak ini sudah mulai, istilah Jawanya itu sudah mulai dolor, sudah bisa berpikir. Ini kesempatan untuk anak ketika dia itu merasa bersalah dan lain sebagainya. Ini penting, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Yang terakhir adalah mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Maksudnya adalah ketika dia melakukan kegiatan yang tidak berbahaya dan dia hanya sekedar tertarik di situ, ya tidak masalah. Yang penting tidak ada resiko negatif atau setidaknya tidak membahayakan dirinya sendiri. Paham? Nah, selanjutnya silakan buka fotokopinya. Silakan buka fotokopinya Ibu. Kita diskusi ya. Kita diskusi tentang contoh kasus keluarga Bu Lili. Silakan disimak keluarga Bu Lili ini, nanti jenengan memberikan respon. Disimak nggih, sekalian dibaca nggih nanti. Membuat peraturan bersama anak. Ibu Lili mengatakan
kepada anaknya yang bernama Agus. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Kata Agus, aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Kemudian Pak Rusli sebagai bapaknya, jadi kamu sudah menentukan sendiri sanksi buatmu Agus, itu bagus. Kemudian Agus menjawab, Bapak tidak marah. Pak Rusli menjawab, yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Selama tidak bermain dengan teman-teman, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak. Ibu Lili menyaut pada adiknya. Tadi Agus itu kakaknya. Agus mempunyai adik namanya Ita. Kasus Agus sampun selesai, artinya Agus tadi sudah menyadari kesalahannya. Sekarang Ita adiknya. Bu Lili melihat Ita sedang menggambari tembok. Aduh Ita, coba lihat nak, kamu menggambari apa ini? Kata Ita, tembok Bu. Ibu Lili menjawab, nah kalau Ita menggambar di tembok, Ita harus bagaimana? Masih ingat? Sekarang kita bersihkan tembok sama-sama yuk. Besok Ita boleh nonton film Unyi lagi. Tapi tiap hari ini tidak boleh, karena Ita sudah menggambar di tembok. Setuju? Kata Ita setuju. Oke, kasus pertama tentang Agus. Agus ini tadi melanggar aturan. Ketika Agus melanggar aturan, Agus sadar akan kesalahannya. Kemudian Agus tidak akan bermain dengan teman-temannya lagi minggu ini karena melakukan kesalahan. Itu kasus Agus. Sedangkan kasus Ita, anak kecil tadi, Bu Munawara, silakan jawab. Ita tadi kasusnya apa? Mencoret-coret tembok. Mencoret-coret tembok. Kemudian dia sadar diri apa? Sadar diri tidak menonton TV. Tidak menonton TV atau film. Akhirnya kan begitu. Dengan kesepakatan peraturan bersama Ibu. antara anak dan ibu atau orang tua. Ngoten nggih? Bisa dipahami nggih? Bisa. Itu pentingnya membuat aturan bersama antara orang tua dan anak. Anak akhirnya sadar bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia kemudian menyadari kesalahan itu ada sanksinya. Si Agus ketika melakukan sanksi, akhirnya dia sadar diri tidak akan bermain bersama temannya minggu ini. Dan si Ita tidak mengulangi mencoret tembok, dan sanksinya adalah tidak menonton film. Paham nggih? Bisa dipahami nggih? Lanjut kasus yang kedua. Ini Ita tadi adiknya adalah, silakan disimak fotokopinya. Ah, kakak nakal, kata Ita kepada Agus sang kakak. Ibunya Ibu Lili kemudian berdiri. Agus, silakan kamu berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah itu lagi. Nah sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah Ita? Diam, main sama ibu, kata Ibu Lili kepada sang adik Ita. Nah, kasusnya adalah Agus ini. Agus ini jahil usil terhadap adiknya. Kemudian karena mempunyai aturan bersama dengan orang tua, maka Agus menyadari dihukum berapa menit tadi? 7 menit. Berdiri di Pojokan. pojokan. Bisa dipahami Bu? Bisa. Ini pentingnya membuat aturan bersama dengan anak. Ketika anak sudah sadar akan aturan tersebut, maka dia secara otomatis akan melakukan sanksi tersebut. Ngoten nggih? Nanti sampai di rumah silahkan mempraktekkan hal itu, diskusikan dengan suami dan anak. Ngoten nggih Bu? Sampai di sini dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Dan ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya tutup. Tidak ada. Oh, mau masak nggih niki nggih? Melanjutkan masaknya. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.